Ada satu kisah mengenai sumur tua. Sebuah sumur dibuat oleh si pemilik rumah generasi pertama. Sumur ini menjadi sumber air bagi keluarga mereka. Sumur itu berada di perkarangan belakang rumah. Perjalanan waktu, pemilik rumah generasi pertama meninggal dan akhirnya dilanjutkan oleh sang anak untuk mewarisi rumah tersebut. Tentu saja pemikiran generasi pertama dan kedua berbeda karena sudah berbeda zaman. Semua hal dirubah oleh generasi kedua agar lebih efisien, termasuk merubah sumur tua tidak menjadi sumber air utama. Karena generasi kedua merasa bahwa tidak nyaman menggunakan air dari sumur itu lagi. Akhirnya generasi kedua membuat sumber air yang baru, yang lebih modern dan efisien. Tentu saja, sumur tua menjadi second choice dalam penggunaan sumber air. Berjalannya waktu, sumur itu menghasilkan air yang tidak bagus. Dari warnanya sudah berubah, berbau, dan lengket jika dipakai untuk mandi. Alhasil keluarga generasi kedua tidak terlalu sering menggunakan sumber air di sumur itu. Toh masih ada sumber air yang lebih bagus dan lebih efisien dalam penggunaannya. Berjalannya waktu, sumur itu semakin tak berguna. Dedaunan berjatuhan masuk ke dalam sumur. Terkadang ada sampah-sampah plastik yang juga ikut masuk. Sumur itu semakin memiliki kualitas air yang buruk. Berwarna hitam, baunya lebih parah dari sebelumnya. Bertahun-tahun sumur itu tak dipakai lagi oleh keluarga generasi kedua. Sumur itu pun menjadi telantar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, generasi kedua semakin menua dan akhirnya meninggal dunia. Dan rumah itu diwarisi kepada generasi ketiga. Pewaris generasi ketiga merombak total rumah yang diwarisi oleh kakeknya, lanjut ke ayahnya. Dia ingin membuat rumah yang lebih modern dan bermodel masa kini. Suatu malam, pewaris generasi ketiga bermimpi. Di dalam mimpinya, kakeknya menggiringnya ke arah belakang rumah dan menunjuk ke arah sumur tua. Kakeknya menunjuk dengan wajah yang sangat sedih, melihat cucunya dan melihat ke arah sumur tua itu. Keesokan harinya, pewaris generasi ketiga penasaran dengan mimpinya. Akhirnya dia melihat ke belakang rumah menuju sumur tua yang sudah berapa tahun tak pernah dikunjunginya. Dia tahu bahwa ada sumur tua itu sewaktu kecil dan tak pernah lagi menggunakan sumur tua itu untuk menggunakan air dari sana. Setelah berpikir panjang, akhirnya pewaris generasi ketiga memutuskan untuk merehab sumur tua tersebut. Memperbaiki bibir sumur dengan batu yang lebih bagus, membuang daun-daun dan sampah yang ada di dalam sumur, dan menguras air sumur setiap hari. Air dari sumur dipergunakan untuk menyiram tanaman karena air itu berwarna hitam dan sedikit berbau. Tidak bisa dipergunakan untuk mandi dan air minum. Pengurasan air secara manual dilakukannya setiap hari. Dalam hitungan 2 tahun, air sumur sudah bisa dipakai untuk mencuci mobil. Kualitas air sudah tidak berwarna terlalu hitam, tapi masih kuning dan tak terlalu bau. Pewaris generasi ketiga tetap menggunakan air dari sumur tua, dan dia melihat bahwa air itu tidak pernah kering karena sumber mata air yang bagus dan terus mengeluarkan air, mengganti air yang sudah dipakai. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, sumur tua masih tetap dipakai. 7 tahun telah terlewati, dan sekarang air sumur itu terlihat jernih dan bagus. Sudah bisa dipakai untuk minum saat ini, bahkan tanpa dimasak terlebih dahulu. Pewaris generasi ketiga sangat senang dengan keadaan sumur tua di belakang rumahnya. Dia memiliki sumber air alternatif lain, dan pada suatu waktu, air di dalam sumur telah menjadi sumber air utama, karena air yang dipakai sebelumnya sudah mulai sedikit mengeluarkan air. Suatu malam, dia bermimpi lagi dengan kakeknya. Kakeknya kembali mengajaknya untuk ke sumur tua dan menunjuk sumur tua itu dengan wajah penuh senyuman. Pewaris itu melihat ke arah kakeknya dan ke arah sumur tua.
Dia merasa terpana dengan warna air di sumur tua berwarna kuning keemasan. Dia menatap kakeknya yang tersenyum, dan kakeknya membalas dengan belayan di kepalanya. Belayan lembut kepada seorang cucu. Keesokan harinya, pewaris generasi ketiga pergi menuju ke sumur tua. Dia penasaran dengan mimpinya tadi malam. Akhirnya dia melihat dari atas sumur, dan ternyata warna air itu terlihat sekilas berwarna keemasan. Tapi setelah dilihat dengan seksama, dia melihat ke dalam sumur. Ternyata emang benar ada lempengan emas di dalam sumur tersebut. Ada beberapa batang emas. Akhirnya dia memberanikan masuk ke dalam sumur dengan perlengkapan menyelam yang dimilikinya. Berkat anugerah dari Tuhan, ternyata dia mendapatkan 3 batang emas di dalam sumur tua itu. Dan karena mengingat dengan kakeknya, pewaris generasi ketiga membangun masjid dari hasil menjual emas itu, dan nama masjid menggunakan nama kakeknya. Kesimpulan cerita di atas bukan tentang penemuan emas, tapi menyimpulkan bahwa manusia yang memiliki dosa yang sangat besar pun, ketika Tuhan berkehendak untuk membersihkan, maka akan bersih. Tapi proses pembersihan dosa tidak instan, melalui satu proses dan memerlukan waktu yang lama, agar supaya dosa-dosa itu memang benar-benar bersih, tergantikan dengan amal baik yang dilakukan selama proses. Dan hasilnya pasti akan ada pertaubatan yang dilakukan dan menghasilkan sesuatu yang baik.